Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh dikumpulkan kembali di tempat ini, di gedung gereja untuk ada dalam ibadah kunci bulan sekaligus digabung dengan ibadah perwata. Ibadah kunci bulan saat ini akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Cindy Wangko MTH dengan menggunakan liturgi pola A dengan lagu pujian gabungan. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Betapa kami bersyukur Tuhan, sebab setiap hari kami rasakan kebaikan-Mu. Dalam berbagai hal kami temukan pertolongan-Mu. Betapa kami ingin membicarakannya Tuhan, keterlibatan-Mu yang penuh arti dalam hidup kami, membangkitkan sukacita dan harapan untuk masa depan. Engkau senantiasa, bumi dan segala isinya adalah ciptaan-Mu, dan karena itu bagi kami yang patut dibanggakan selain bermegah di dalam nama Tuhan. Karena kasih dan sayang-Mu, ya Bapa, biarlah kami menghadap hadirat-Mu dengan nyanyian syukur dan mempersembahkan seluruh hidup kami
yang telah Engkau kuduskan dan selamatkan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangan. Awal pertemuan, perenungan dan pergumulan dalam persekutuan ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah yang melimpah menyertai saudara-saudara. Kasih yang sama menyertai saudara juga. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Saat ini kita akan menaikkan Mazmur puji-pujian bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 16. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 16. Anggota jemaat yang tanggal kelahirannya adalah angka genap membaca ayat berangka genap. Demikian sebaliknya, ayat angka ganjil dibaca oleh anggota jemaat yang tanggal kelahirannya angka ganjil. Mazmur 78 ayat 1 sampai 16. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Kami dengar dan kami ketahui.
Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Yang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Dan enggan hidup menurut Tauratnya. Hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban tanah Mesir di padang Zoan. Mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti Firman Tuhan yang diturunkan dari bidang IAI Sinode GPI Papua terambil dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa yang berkuasa, sabdamu adalah pedoman bagi kehidupan kami. Tanpa firman-Mu, kegelapan dunia akan semakin menguasai kami dan menjadikan kami sebagai mangsanya. Tetapi dengan firman-Mu, kami beroleh terang, kekuatan, sukacita, dan pengharapan. Untuk itu kami mohon, berilah kepada kami Roh Kudus-Mu yang menerangi kegelapan hati kami. Lalukanlah mata kami daripada melihat hal yang hampa, sinarilah hati kami dengan terang yang ilahi. Urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap umat yang hadir pada saat ini rela untuk membaca, rela untuk mendengar, dan rela untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya Roh kuduskan, menyucikan, dan mengaruniakan kepadamu hikmat Allah. Saat ini, bukan karena pengetahuan manusia, tetapi Roh Kuduslah yang mengatakannya kepada kami. Dalam hidup yang dituntun Roh Kudus, kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Mazmur 112 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggerakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Alangkah berbahagianya kita jika kepada kita senantiasa diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, dan dengan sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Persekutuan yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti ingin berbahagia, pasti ingin hidupnya diberkati. Ada orang yang mengira dia akan bahagia kalau punya uang banyak, atau kalau ia punya pasangan hidup, atau kalau harapannya terwujud, atau kalau dia sudah menjadi sukses, atau kalau dia sudah menjadi terkenal dan lain sebagainya. Padahal ketika mendapatkannya ternyata kebahagiaan tidak didapatkan. Karena sesungguhnya pengalaman iman sepanjang sejarah membuktikan bahwa orang hanya bisa bahagia ketika ia ada dalam relasi dengan Tuhan. Ketika ia mampu bersyukur dengan apa yang ia miliki. Ketika ia tetap mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Firman Tuhan hari ini merupakan mazmur pengajaran yang adalah serangkaian mazmur haleluya dari pasal 111 sampai 113. Setelah pada pasal 111 pemazmur bersyukur atas perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Allah di sepanjang kehidupannya. Di dalam Mazmur 112 ini pemazmur menarik kesimpulan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-Nya. Orang yang takut akan Tuhan disebut berbahagia. Tentu takut akan Tuhan yang dimaksud di sini bukan takut sampai takut menghadap kepada Tuhan, tetapi justru adalah perasaan yang sangat kagum, perasaan hormat. Karena Allah terlalu baik di dalam kehidupannya. Allah telah menyatakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kehidupannya yang timbul hanya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya keinginan untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Karena itu orang yang takut akan Tuhan juga dikatakan sebagai orang benar. Pemazmur mengajarkan bahwa ternyata takut akan Tuhan membuat umat Tuhan bisa berbahagia, membuat orang percaya bisa berbahagia.
Mengapa? Yang pertama, pemazmur menjelaskan dengan sangat indah bahwa Allah menjamin kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Jaminan Allah itu bukan hanya berupa materi atau harta kekayaan di ayat 3, tetapi juga rasa aman yang dikemukakan di ayat 6 sampai 7, bahkan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Dengan kata lain bahwa orang yang benar-benar percaya dan berserah diri kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ia tidak akan pernah takut berkekurangan. Ia tidak akan takut terhadap ancaman dan kabar buruk. Ia tidak takut dijahati orang karena ia tahu Tuhan melindungi dan menjamin kehidupannya. Bukan hanya kehidupan pribadinya, tetapi ayat 2 dikatakan anak cucunya juga. Jadi ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang diberkati, yang berbahagia bukan hanya kita, tetapi keturunan kita juga memperoleh berkat itu. Tentunya dijamin Tuhan, bukan berarti kemudian hidup kita menjadi mudah. Tetapi justru di dalam berbagai kesulitan dan pergumulan kehidupan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja mencukupkan segala kebutuhan kita, memberi rasa aman dalam situasi dan kemelut yang kita hadapi, bahkan memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik walaupun kita ditindih dengan berbagai masalah. Ketika kita mampu merasakannya, yakinlah itu adalah bagian dari berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Di dalam kemelut itu justru kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana ia bekerja dengan hebatnya sehingga kebutuhan kita tercukupi. Saya teringat kisah dari, mungkin ada yang kenal Mama Kadang di Merauke. Dia kisahkan dulu waktu mereka masih susah, baru mulai rintis usaha, suatu hari ada orang yang datang minta beras di rumah. Sementara stok beras di rumah itu tinggal 2 kilo. Lalu kemudian si bapak bilang ke mama, "Ma, kasih sudah." Mama bilang, "Pa, 2 kilo ini untuk besok. Untuk kita punya anak-anak dengan orang kerja. Kalau kita kasih besok kita mau makan apa?" Tetapi bapak bilang, "Kasih saja." Dan dengan iman mereka memberi. Dan tahu yang terjadi pada hari esok, ada orang dari lokasi yang pernah ditolong oleh Bapak Samuel Kadang datang bawa 1 karung beras 50 kilo. Dan itulah cara Tuhan bekerja. Terkadang tidak masuk akal, tetapi toh keajaibannya ada. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga pernah mengalami bagaimana dengan luar biasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pada hal-hal yang tidak masuk akal, Dia mencukupi kebutuhan kita. Dia memberikan rasa aman di tengah kemelut kehidupan. Dia memberikan kita kemampuan untuk tetap melakukan baik ketika kita tertindih berbagai permasalahan hidup. Dan itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, pemazmur dalam mazmur yang indah ini mengingatkan orang benar itu diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati Tuhan sekaligus memberikan orang benar itu kepercayaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat 3, ayat 5, dan ayat 9, pemazmur menyaksikan bahwa orang benar itu tidak akan hidup untuk dirinya saja, tetapi dia akan berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dia melakukan bisnisnya dengan jujur. Ia memberi kepada orang yang membutuhkan pertolongan, walau mungkin dia ada dalam kesulitan kehidupan, tetapi ia bermurah hati untuk memberi karena dia punya iman bahwa Tuhan menjamin kehidupannya. Kemurahan Tuhan terlalu banyak di dalam kehidupannya dengan berbagai cara. Maka ketika ia memberi, itu adalah bagian dari wujud syukurnya bahwa Tuhan adalah pemilik berkat yang dipercayakan kepadanya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, menarik ternyata alam semesta ini memberikan kita banyak pelajaran berharga. Di Israel ada 2 danau besar atau juga disebut laut.
Danau Galilea atau Laut Galilea, dan danau yang kita lebih kenal dengan istilah Laut Mati. Ada pelajaran menarik dari kedua danau ini. Keduanya sama-sama dialiri oleh air dari Sungai Yordan. Tetapi bedanya adalah Laut Mati hanya menerima aliran itu lalu menyimpan untuk dirinya sendiri. Karena ia menyimpan untuk dirinya sendiri, kemudian kadar garamnya menjadi sangat tinggi. Lalu kemudian airnya menjadi keruh dan tidak dapat diminum. Akhirnya semua kehidupan di dalam laut itu mati. Tanah di sekitarnya gersang dan tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun. Karena itu disebut namanya Laut Mati. Berbeda dengan Danau Galilea. Dia juga dialiri oleh Sungai Yordan, tetapi Danau Galilea ini lalu meneruskan aliran itu ke berbagai danau dan sungai yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ia menerima aliran itu kemudian dilanjutkan pada danau dan sungai di sekitarnya. Dan yang terjadi, Danau Galilea airnya memiliki kualitas yang baik sehingga bisa diminum. Di dalamnya hidup beraneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi masyarakat sekitar. Daerah di sekitar Danau Galilea menjadi tanah yang sangat subur untuk ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, dibuat ladang oleh warga sekitar, sehingga di sekitar Danau Galilea itu banyak yang tinggal, terutama nelayan dan petani, karena mereka memperoleh kehidupan dari danau itu. Dan dari danau itu kita belajar bahwa kalau kita adalah manusia yang takut akan Tuhan, harusnya kita seperti Danau Galilea. Kita menerima aliran berkat dari Tuhan tidak mati di kita, tetapi kita alirkan juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita alirkan untuk sesama kita yang betul-betul membutuhkan berkat di dalam kemelut kehidupannya. Danau Galilea tidak pelit terhadap apa yang ia miliki, terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga dia menjadi berkat, bahkan semakin banyak bermanfaat yang ia peroleh. Maka kita seharusnya seperti itu. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dibaiki Tuhan untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Kita memberi bukan supaya berkat saya berlipat ganda. Motivasinya bukan itu, tetapi kita memberi karena kita tahu bahwa apa yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan. Dia yang menjamin kehidupan kita. Ketika kita mengalirkan berkat kepada sesama yang membutuhkan, yakinlah bahwa kehidupan kita dijaminnya. Dan ketika kita mengalirkan berkat bagi orang-orang di sekitar, 2 Korintus 9 ayat 11 mengingatkan, dengan kemurahan hati itu semakin banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang bersuka cita karena menikmati berkat Tuhan. Jadi kita menjadi jalan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tentunya begitu banyak berkat yang kita telah nikmati di sepanjang bulan Agustus ini. Baik berupa kecukupan materi, rasa aman, tetapi juga kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam berbagai aktivitas kita, bahkan berbuat baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita rendah hati mengakui bahwa kita dapat menikmatinya dan kita dapat menjadi berkat. Semua itu karena Tuhan. Tanpa Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semua yang kita kerjakan sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan itu adalah bagian dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita masuki bulan September nanti, besok, bulan baru pemberian Tuhan, juga dengan kerendahan hati. Kita mengakui bahwa kebesaran Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Ketika kita dapat mencukupi kebutuhan keluarga kita, ketika kita merasa aman sekalipun berbagai kemelut hidup kita hadapi, berbagai orang berusaha menyakiti dan menjatuhkan kita, berbagai permasalahan hidup Tuhan izinkan terjadi. Dan ketika kita mampu melakukan hal-hal yang baik di dalam tugas tanggung jawab pengabdian kita, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Semua itu karena berkat Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kita menjadi berkat bukan supaya kita diberkati, tetapi justru karena kita sudah diberkati, maka kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya, menjadi orang yang rendah hati, yang tetap takut akan Tuhan dan mau menjadi berkat bagi orang lain.
Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilahkan berdiri. Kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad. Kita satukan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Berilah kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kami dapat memberikan sebagian dari berkat-Mu bagi kami untuk kelanjutan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah hidup kami selanjutnya, agar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tritunggal Allah Maha Kudus, Allah yang telah membentuk kami dengan ajaib, Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami dari kubangan dosa, Allah yang setia memelihara dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih, karena hari ini berkenan Tuhan tibakan kami di hari terakhir bulan Agustus tahun 2022. Ketika kami ada saat ini sebagaimana adanya, kami mengakui bahwa ini adalah bagian dari kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, baik berupa kecukupan materi, rasa aman, tetapi juga kemampuan bagi diri kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sungguh akui bahwa semua yang kami lakukan di sepanjang bulan ini hanya karena pertolongan Tuhan semata. Untuk itu, kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam memasuki bulan baru, bulan September 2022. Ajarlah kami untuk tetap beriman kepada Allah pemilik kehidupan kami. Allah yang menjamin kehidupan kami dengan sempurna. Allah yang turut bekerja dalam setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik bahagia maupun kecewa, dalam sehat maupun sakit. Kami sungguh sadari bahwa Engkau baik bagi kami. Kiranya berkenan Engkau tetap pegang tangan kami untuk memasuki bulan baru bersama dengan Engkau. Tuhan tolong kami agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus memohon bimbingan Roh Kudus agar kami tidak salah melangkah di bulan yang baru. Usaha dan pekerjaan kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Bukalah pintu-pintu berkat-Mu untuk mengalirkan berkat bagi kehidupan kami di bulan yang baru ini. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, Tuhan menyertai dan memberkati, agar mereka dapat bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dikaruniai hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk meraih masa depan terbaik bersama dengan Tuhan. Diberkatilah orang tua lanjut usia di jemaat ini dalam menapaki bulan baru ini. Berkenan Tuhan limpahkan syukur, sukacita, dan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan. Berkenan Tuhan sembuhkan saudara, sahabat, kerabat kami yang sakit, agar merasakan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berkenan Tuhan berikan jalan keluar bagi segenap orang-orang terkasih kami yang saat ini ada dalam kemelut kehidupan. Seluruh kehidupan kami di bulan baru kami serahkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami, agar kami senantiasa dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada dan bagi orang-orang yang kami jumpai. Ya Bapa, kami juga berdoa, bersyukur bersama segenap umat Tuhan yang sepanjang bulan ini boleh ditambahkan setahun usia. Terima kasih Tuhan. Bulan yang penuh sukacita ini akan segera berlalu, tetapi kasih setia-Mu tetap di dalam kehidupan kami. Diberkatilah umat Tuhan dalam menjalani kehidupan di usia yang baru. Pun hari ini kami bersyafaat bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkatilah pemerintahan negara Republik Indonesia dari pusat sampai ke pelosok daerah. Hikmat, kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi segenap pemimpin kami, terkhususnya pejabat bupati,
bersama seluruh jajaran di berbagai instansi di Kabupaten Asmat, di Kabupaten Mapi, kami serahkan untuk Tuhan, berkenan Tuhan memberkati, melindungi, dan menuntun dengan hikmat-Mu. Berdoa kami bagi Gereja Protestan Indonesia di Papua memasuki bulan yang baru ini. Tuhan berkati seluruh gumulan kami, mantapkan seluruh persiapan kami untuk pelaksanaan sidang sinode di Merauke pada bulan Oktober nanti. Diberkatilah seluruh persiapan agar kami dapat mengikutinya dengan segala baik, dan kabar baik boleh kami terima dari hasil keputusan yang diambil oleh perwakilan-perwakilan hamba Tuhan di seluruh tanah yang diberkati ini. Diberkatilah seluruh persiapan panitia sidang klasis MAPI yang akan bersidang di Jemaat Eden KP pada akhir November atau awal Desember nanti. Mantapkan seluruh persiapan dan diberkatilah seluruh kerja keras umat Tuhan agar semua dapat terlaksana seturut kehendak dan cinta kasih Tuhan. Diberkatilah gumul pembangunan gedung gereja Eden KP yang baru. Panitia pembangunan, tukang, dan semua pihak yang terlibat, Tuhan satukan hati agar di bulan ini kami dapat saling menopang untuk menyelesaikan pembangunan. Dan kelak pada waktu terbaik yang Tuhan tentukan, gedung gereja ini dapat diresmikan. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja kami dalam lingkup sinode klasis dan di jemaat-jemaat. Biarlah hikmat Tuhan tetap menuntun, agar hamba-hamba Tuhan ini dapat melakukan tugas dan tanggung jawab seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, ini doa kami di penghujung bulan ini. Kami sungguh yakin Engkau tahu seluruh gumul dan harapan kami yang kami naikkan setiap hari kepadamu. Kami serahkan untuk-Mu Tuhan, berkenan Tuhan turut bekerja agar kami dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyatukan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan berkat jemaat disilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, dan jadilah saluran kasih kepada setiap orang.
Serahkanlah hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikianlah ibadah kunci bulan kita di saat ini. Kepada Ibu Pikaris kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir, kami juga mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Shalom. Shalom.